Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan oke, di depan kita saat ini udah kehadiran atau kedatangan satu buah paket pre-order dari Realme Narzo 55G yang saya beli di tanggal 24 Mei kemarin. Dan ini paketnya baru aja sampai ya guys ya. Ya bisa dibilang agak kecewa karena lagi-lagi sistem pre-ordernya itu pengirimannya lama banget guys. Dan ini saya beli atau PO lewat e-commerce Tokopedia ya guys. Jadi misalkan kalian nanti berminat, nanti linknya bakal saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, paketnya itu seperti ini ya guys ya, dibungkus kardus. Dan sekarang kita langsung buka aja ya, isi di dalam boxnya ini seperti apa. Ini berasa banget tebelnya ya guys ya. Oke, semoga aja paketnya aman ya, dan sekaligus buat dokumentasi ya guys ya, kalau misalkan paketnya ini ada cacat gitu. Oke, ini dia paketnya dan ini kosong guys. Ya seperti ini, ada bubble wrapnya yang gede-gede gini guys, jadi ya bisa dibilang cukup aman ya untuk pengirimannya. Dan oke, ini dia packaging box dari Realme Narzo 55G yang bisa dibilang nggak terlalu banyak perubahan dari seri-seri Realme Narzo yang sebelum-sebelumnya guys. Dan di bagian depannya ini hanya ketulis Narzo aja, dan di bagian kanan ini ada Narzo 55G. Di bagian kanannya ketulis Narzo by Realme, sebelah kirinya juga sama. Bagian atas ada logo Realme dan oke, itu aja ya guys di bagian bawah kosong. Lanjut ke bagian belakang boxnya, di sini tertulis beberapa key selling point dari Realme Narzo 55G ini guys. Oke, kalau kalian lihat di sini ketulis key selling point yang pertama adalah chipsetnya menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 810 5G. Kemudian di bawahnya tertulis untuk ketebalan bodinya 8,1 mm yang diklaim ini super slim atau bisa dibilang tipis dan ringan ya guys ya. Dan selanjutnya ini untuk pengisian daya cepatnya sudah 33 watt dart charge. Kemudian layarnya punya refresh rate layar tinggi 90 Hz. Dan lalu di bawahnya untuk kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh. Dan lanjut di bagian bawahnya ini adalah fitur extended RAM ya yang ada di Realme Narzo 55G nya ini guys. Jadi ya walaupun ini RAM-nya mungkin terbilang cukup aja ya guys, yaitu 6 GB, tapi nanti kalian bisa expand sampai maksimal tuh kayaknya di 5 GB gitu guys, karena ini ketulis 11 GB ya. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa keterangan kayak keterangan email dan juga varian warna. Yang saya ambil ini adalah varian warna biru hypernya ya guys ya, dan dengan memori atau bisa dibilang RAM-nya 6 GB dan memori internalnya 128 GB. Oke, kalau gitu sekarang saya langsung buka aja boxnya ya guys ya. Dan kita lihat apakah ini cukup bagus ya di dalamnya, apakah aman seperti itu guys. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita kletek aja plastiknya guys. Iya. Dan sekarang kita coba buka. Ini keset juga ya untuk packaging boxnya. Wow, keras sekali. Dan oke, di bagian sini seperti biasa ketulis ada feel the power, ada satu buah kotak ya guys ya. Dan kalau kita buka di sini isinya biasanya ada buku panduan manual atau kartu garansi. Dan ya bener aja guys, ada buku panduan pengguna seperti ini. Kemudian ada kartu jaminan juga, SIM tray ejector juga yang seperti ini ya guys ya, kalian bisa lihat. Dan juga satu buah jelly case yang ini agak unik ya guys, karena di sininya bening dan di sininya itu kayak ada apa ya, kayak kabut gitulah atau bisa dibilang smoke gray gitulah. Oke, ini jelly case beningnya. Selanjutnya ini ada smartphone-nya guys, tapi kita singkirin terlebih dahulu. Dan di sini kita dapetin kepala charger yang outputnya ini harusnya sudah 33 watt ya. Oke, output maksimalnya ini 33 watt bener guys, semoga aja kelihatan ada di bagian sini. Selanjutnya untuk kabel chargernya ini harusnya sudah USB-A to USB Type-C. Oke, sudah Type-C ya guys, cuman nggak ada aksennya aja. Nah, itu aja yang kita dapetin dari paket pembeliannya ya guys ya. Seperti ini kosong, udah nggak ada apa-apa. Jadi saya beresin dulu supaya kita bisa langsung fokus ke smartphone-nya guys. Oke, jadi guys ini dia smartphone-nya, masih dibungkus plastik ya. Kita buka dulu seperti ini. Dan ya, ini adalah varian warna yang hyper blue-nya tadi. Tapi kalau dilihat ini agak lembayung ke warna ungu gitu ya guys ya, kalau kalian perhatiin. Walaupun memang di sini tertulisnya warna biru. Sini saya kletek dulu ya untuk stikernya.
Ya ini bagus ya guys ya, stikernya gampang banget dibuka dan nggak ninggalin bercak sama sekali kayak di Infinix yang video unboxingnya udah saya buatin juga kemarin guys, kalian tinggal tonton aja. Oke, secara desain ini tuh flat ya guys ya, mengotak gitu di bagian frame-nya, dan kalau kita perhatikan ini tuh bisa dibilang bahannya masih menggunakan material plastik atau polikarbonat pastinya, cuman untuk feel-nya ini berasa solid guys. Dan memang betul aja untuk bobotnya sendiri ini kerasa ringan ya guys ya, dan gak berat, dan menurut saya untuk ukuran tangan yang gede kayak gini, ini terbilang masih cukup compact buat kita genggam gini guys. Oke, kalau kita lihat di bagian atas ini hanya ada satu buah lubang mikrofon aja, jadi nggak ada grill speaker, tapi nggak tahu ya apakah nanti ini stereo speaker atau mono speaker aja guys. Kemudian di bagian samping hanya ada satu buah tombol power yang merangkap seharusnya dengan fingerprint sensor. Di bagian bawahnya ada satu buah great speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan juga port jack audio 3,5 mm. Dan di sebelah kirinya ada tombol volume up and down atau volume rocker dan satu buah slot SIM tray yang seharusnya ini dedicated ya guys, alias bisa menampung 2 buah nano SIM card dan juga satu buah memori micro SD. Oh, sepertinya hybrid ya guys ternyata, jadi bukan yang dedicated. Sayang banget ya guys ya, untuk Realme tidak menyediakan slot SIM tray yang dedicated gitu guys. Oke, yang berikutnya di bagian belakang sini guys ada 2 buah lensa kamera, di mana lensa kamera utamanya ini beresolusi sebesar 50 megapiksel dan lensa kamera keduanya ini adalah lensa depth sensor yang beresolusi sebesar 2 megapiksel aja. Dan di sini terdapat 2 buah LED flash dan satu buah bumper kamera yang kalau dilihat ini tuh kayak pakai mica gitu ya guys ya, karena warna back covernya ini timbul di bagian sini. Nah, ngomong-ngomong untuk finishing back covernya ini tuh bukan finishing matte ya guys atau doff kayak gitu, jadi glossy. Jadi ya ini bakalan ninggalin bercak sidik jari banget kalau misalkan tangan kalian berminyak kayak gitu. Jadi saya saranin kalian pakein aja jelly case bawaan yang udah disediain di paket pembeliannya tadi guys. Nah, yang selanjutnya di bagian depan sini ada satu buah lensa kamera selfie juga guys yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Oh ya, ngomong-ngomong untuk displaynya sendiri atau kaca layarnya ini belum tahu ya dilindungi dengan Corning Gorilla Glass tipe berapa atau memang nggak dilindungi sama sekali guys, karena nggak ada tertera spesifikasinya. Cuman paling penting di sini kalian sudah mendapatkan satu buah anti gores bawaan yang sudah dipasangkan juga di bagian layarnya ini guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau takut layar HP ini tuh bakal mudah kegores gitu. Oke guys, seperti biasa ya, karena ini adalah smartphone baru, saya rasa saya coba nyalain dulu dan setting-setting smartphone-nya, dan bakal install beberapa aplikasi juga buat ngecek beberapa software di bagian smartphone ini. Oke, nanti saya bakal balik lagi guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal dari smartphone Realme Narzo 55G-nya. Nah, sebelum saya nanti bacain sedikit soal spesifikasi smartphone ini, di sini saya mau coba tunjukin ke kalian dulu ya guys ya, bagaimana kecepatan baca dari fingerprint sensor dan juga face unlock-nya ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, menurut kalian apakah segini terbilang cukup responsif atau biasa aja. Tapi terus terang ya, untuk fingerprint sensornya ini terbilang ngebut ya guys ya. Nah, kayak gini, dan untuk animasinya juga nggak bikin kelihatan kayak lelet gitu guys. Nah, untuk face unlock-nya sendiri ini juga menurut saya udah terbilang sensitif ya guys ya. Ini padahal jaraknya juga terbilang cukup jauh kayak gini guys ya. Ya, jadi sorry. Oke, jadi aman ya guys ya menurut saya untuk face unlock dan juga fingerprint sensor dari Realme Narzo 55G ini. Oke, selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian soal softwarenya ya guys ya. Realme Narzo 55G ini sudah memakai Realme UI sebentar. Oke. Sudah menggunakan Realme UI versi 3.0 harusnya ya guys ya. Nah, bener aja guys, dan ini ada update softwarenya. Aduh, kegelapan ya guys ya. Nah, ini ada update softwarenya langsung diberikan sekitar 264 MB. Jadi kalian bisa langsung update aja di awal-awal kalian nyalain smartphone-nya. Dan untuk basis Android-nya ini juga menggunakan basis Android paling baru, yaitu versi Android 12. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal software ya guys ya. Karena memang brand Realme ini termasuk salah satu brand yang sangat peduli soal software atau user experience itu guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan secara default untuk RAM ekspansi RAM-nya ini sudah terpakai sebesar 2 GB ya guys ya. Kalau misalkan kalian nggak suka, kalian tinggal atur aja, tinggal matiin, atau kalian misalkan ngerasa kurang, ya kalian tinggal atur aja, bisa ditingkatkan sampai ke paling besar itu sebesar 5 GB kayak gini guys. Nah, berikutnya di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya guys ya. Untuk updatean aplikasi di Play Store nih.
menurut saya ini cukup banyak ya guys ya. Jadi kalian perlu hati-hati, maksud saya pastiin kalian terkoneksi dengan jaringan sinyal wifi ya guys ya, supaya kalian nggak boros kuotanya ya, karena ini aplikasinya ada 36 yang menanti buat kalian update nantinya guys. Oke, kalau gitu di sini saya mau coba bacain dulu aja sedikit spesifikasi dari Realme Narzo 50 5G ini yang bisa kalian lihat seperti biasa di sebelah kiri layar kalian saat ini guys. Oke, untuk yang pertama di sini saya mau coba bacain dulu spesifikasi dari layarnya guys. Ya, Realme Narzo 50 5G ini sudah dibekali panel layar IPS dengan resolusi Full HD+ dan punya fitur refresh rate layar tinggi sampai 90 Hz. Dan diklaim untuk tingkat kecerahan layarnya ini mampu menyentuh di angka 600 nits yang menurut saya ini udah cukup banget ya guys ya untuk membantu kegiatan kalian berada di luar ruangan kayak gitu guys ya, supaya tampilan layarnya ini terlihat jelas. Nah, sayangnya memang untuk kacanya sendiri ini saya belum tahu ya apakah sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Series atau bukan kayak gitu ya guys ya. Cuman paling penting kalian udah mendapatkan screen protector bawaan atau anti gores bawaan buat melindungi kaca layar kalian di awal-awal kalian beli smartphone-nya. Nah, kemudian kalau soal performanya, Realme Narzo 50 5G ini sudah dibekali chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 810 dengan arsitektur 6 nanometernya yang memang support dengan jaringan sinyal 5G pastinya guys. Dan selanjutnya kalau urusan kamera, Realme Narzo 50 5G ini sayangnya juga cuman bawa setup dual kamera aja, dimana lensa kamera utama sebesar 50 megapiksel dan kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Jadi kamera telefoto maupun kamera makro ini nggak ada di smartphone ini guys. Nah, selanjutnya untuk kamera selfie-nya ini punya resolusi sebesar 16 megapiksel yang menurut saya udah cukup banget ya guys ya buat menunjang selfie-selfie kalian gitu. Untuk fitur-fitur lainnya, smartphone ini ternyata sudah stereo speaker dan juga yang pasti punya fitur NFC yang dimana mungkin saat ini udah banyak banget orang yang butuh fitur NFC kayak ada di smartphone ini guys ya. Jadi buat kalian yang suka dengan fitur NFC ini aman banget buat kalian beli pastinya. Nah, di sini saya mau coba kasih contoh ya guys gimana kualitas suara audio stereo speaker dari Realme Narzo 50 5G ini. Oke, jadi guys ini bakal saya besarin volumenya dan kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas audio stereo speakernya ini. Oke, saya rasa cukup ya guys ya untuk kualitas audio stereo speakernya. Ya menurut saya memang ya lumayan aja ya guys ya, karena memang untuk stereo speakernya ini dia menggunakan di bagian earpiece speakernya, jadi bukan ada grill speaker lagi di bagian atas smartphone-nya. Nah, selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk skor AnTuTu benchmark-nya, ternyata ini cukup lumayan tinggi ya guys ya. Kalau dibandingkan dengan MediaTek Helio G96 kemarin pun ini masih terpaut sekitar 50 ribuan untuk skornya, karena ini skornya sekitar 390 ribuan guys. Ya walaupun memang nggak tinggi-tinggi amat ya guys ya untuk di kelas harga segini. Dan selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk sensor-sensornya, ternyata terbilang cukup lengkap ya guys ya. Tadi karena saya udah cek dulu sebelum saya kasih lihat ke kalian ya. Jadi yang absen seperti biasa cuman sensor suhu dan juga sensor tekanan kayak gini. Untuk sensor giroskopnya sendiri ini saya belum tahu ya apakah ini software atau hardware, cuma nanti bakal saya coba tunjukin ke kalian ketika di dalam game PUBG Mobile-nya. Nah, selanjutnya saya bakal coba kasih tes ke kalian ya untuk ngeliatin gimana settingan grafisnya yang kita dapat di game PUBG Mobile dan soal giroskopnya tadi. Oke, sekarang udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan kalian lihat sendiri ya, ini ternyata giroskopnya delay kayak gini guys ya, walaupun nggak parah kayak di Infinix Note 12 kemarin, cuman ini tetap aja buat kalian yang suka main pakai giroskop ini bakalan nggak nyaman guys ya. Nah, kayak gini guys, menurut saya ini masih agak kerasa delay ya guys ya. Oke, selanjutnya saya bakal coba main ya, karena ini saya udah setting di settingan grafis yang smooth ultranya seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya, ini untuk maksimal grafisnya bisa di HD high dan juga smooth ultra seperti ini. Ya, saya mau coba tes-tes sebentar aja ya guys ya, nggak bakalan lama di video unboxing ini. Oke, seperti ini guys. Untuk sensitivitas dari layarnya sendiri ini menurut saya cukup bagus ya. Cuman ya sayangnya giroskopnya tadi kurang nyaman buat dipakai main kompetitif gitu guys. Tapi untuk grafisnya ini di settingan smooth ultra juga nggak kerasa ada frame drop gitu ya guys ya. Jadi cukup aman. Misalkan kalian mau beli smartphone ini ya memang buat pakai main game gitu. Oke.
Ya, saya rasa cukup gitu aja ya guys ya, karena ini bukan hanya video unboxing aja, maksud saya bukan video gaming test. Jadi nanti kalau kalian penasaran gimana performanya, bakal saya buatin video gaming testnya secara penuh. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Realme Narzo 50 5G-nya ini. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil jepretan fotonya, nanti di akhir video seperti biasa bakal saya cantumin beberapa sampel foto dari lensa kameranya guys. Dan untuk kesimpulan awal saya soal smartphone ini, apalagi buat kalian yang udah tertarik lewat video unboxing ini guys ya, di harga 2,99 jutaan ya guys ya, waktu kalian beli atau saya beli di harga flash sale-nya, menurut saya cukup worth it buat kalian beli kalau kalian memang tertarik guys. Tapi misalkan kalian nggak dapetin di harga flash sale pun, di harga 3,2 jutaannya, menurut saya smartphone ini juga masih terbilang cukup worth it buat kalian beli. Selain desainnya yang bagus, nggak kelihatan murahan, juga build quality yang ditawarkan atau yang diberikan Realme ini cukup bagus dan solid banget guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi soal build quality dari smartphone ini. Belum lagi buat kalian yang memang aware banget soal user experience atau soal software gitu guys ya, brand Realme lagi-lagi bisa dibilang salah satu brand yang sangat peduli soal update softwarenya. Jadi kalian tenang aja soal hal itu guys. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, seperti biasa jangan sungkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah guys. Dan buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.